Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, seorang pengamat politik mengatakan bahwa dipasangkannya Anies Baswedan dengan Caimin, khususnya Caimin dipasangkan dengan Anies, disebut oleh salah satu pengamat tidak lain adalah peran dari Pak Jokowi melalui Pak Surya Paloh. Apa alasannya? Ada beberapa alasan, dan ini kalau benar sungguh menarik. Dan kalau benar, ini Pak Caimin bisa dihajar habis-habisan oleh pendukungnya Amin, karena selama ini mendukung begitu serius. Tapi faktanya, kalau benar ya, bahwa masuknya Caimin di kubunya 01 sebagai peran atau kepentingan politiknya Pak Jokowi luar biasa. Dan kalau benar sukses Pak Jokowi, sukses memasangkan Caimin dengan Anies, sukses buat Caimin PKB-nya jadi bagus, dan bagi Pak Jokowi lawan politiknya geludak gitu. Terutama 03. Ya, dengan adanya Caimin bergandengan dengan Anies, dipasangkan dengan Anies, itu banyak orang-orang NU yang kemudian tidak memilih Ganjar karena melihat Caimin ke situ, melihat Caimin sebagai kader NU lebih memilih Anies. Dan faktanya bahwa pasangan Anies Caimin kemudian menjadi suaranya jauh lebih besar dibanding suaranya Ganjar Mahfud. Maka ada benarnya juga statement dari pengamat politik ini, saya baca ini. Muhaimin dampingi Anies karena pertimbangan Jokowi, Surya Paloh berperan. Ini kata pengamat. Siapakah pengamat politiknya? Ini saya baca. Pengamat politik menilai jika keputusan Ketum Nasdem Surya Paloh memasangkan Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga karena Jokowi. Ini Tribun Jatim yang nulis ya. Pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga melihat beda sikap capres-capres Anies Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Diketahui mereka tampak berseberangan meski Surya Paloh masih sejalan dengan Presiden Jokowi. Atau bisa jadi bahwa Caimin sendiri tidak sadar gitu ya. Caimin sendiri tidak sadar digunakan untuk kemenangan kepentingan politiknya Pak Jokowi melalui Surya Paloh. Dia senang sekali dipasangkan dengan Anies, tetapi bahwa sesungguhnya hal itu tidak lain adalah sebuah manuver politik yang menguntungkan lawan politiknya, tapi nggak sadar gitu loh. Main nih, ini benernya main nih, jos nih, manuver strategi politik kelas tinggi nih. Ya faktanya bahwa setelah pasca Pilpres jadi Caimin kemudian beda sikap, seolah-olah nggak setuju dengan Surya Paloh yang kemudian merapat dengan Pak Jokowi pasca Pilpres, bahkan kemudian yang pertama kali sebagai parpol yang mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi menerima hasil keputusan KPU kemarin. Ya, main. Ya, coba kalau Caimin tidak dipasangkan dengan Anies, atau Anies tidak bergandengan dengan Caimin, bisa jadi suaranya 03 bisa 30% lebih. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisa dua putaran. Bisa dua putaran antara 03 dengan 02, Pak Prabowo dengan Ganjar Mahfud. Dan kalau itu terjadi itu yang tidak diinginkan oleh banyak pihak dari awal, karena berbahaya dengan durasi waktu yang lama, bisa kepentingan politik asing masuk gitu ya, atau potensi chaos, stabilitas nasional itu menjadi sangat besar. Tapi dengan masuknya Caimin ke kubunya Anies, menjadi cawapresnya Anies, kemudian banyak pemilih kader NU yang berpindah, yang tentu lebih memilih Anies Caimin karena ada Caiminnya daripada Ganjar Mahfud. Dan itu mengurangi sangat banyak signifikan suaranya
Ganjar Mahfud, sehingga ambruk bahkan kalah oleh pasangan Anies Caimin sendiri. Jadi luar biasa nih, benar ini. Saya sepakat. Sejak awal sebenarnya sudah pernah dulu ya, pernah mengatakan bahwa masuknya Caimin bersama Anies itu adalah ada peran dari suhu politik tingkat elit gitu ya. Oke, saya lanjut. Nasdem dalam mengusung capres-capres di satu sisi tampak berseberangan dengan Presiden Jokowi. Namun di sisi lain sikap Surya Paloh pada umumnya sejalan dengan sang presiden, kata Jamiluddin kepada wartawan hari Minggu. Ia mengatakan bahwa indikasi itu terlihat dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Yes, sepakat. Sebelum Surya memutuskan cawapresnya Anies Baswedan, ia bertemu dengan Jokowi. Mantap. Berarti mungkin disitulah deal politiknya. Ambil aja Cak Imin daripada kelamaan. Itu akan menguntungkan bagi kita. Gitu. Menguntungkan bagi Pak Prabowo. Karena dengan Cak Imin masuk dijodohkan dengan Anies, suara Nahdien nanti tidak akan masuk ke Ganjar Mahfud. Karena ada Pak Mahfud MD kan, basis dukungannya dari kader NU kan besar juga. Apalagi ada Mbak Yeni. Gitu. Akhirnya digiring separuh masuk ke Cak Imin, masuk kubunya Anies. Makanya jadi besar suaranya Anies. Gitu. Biludak 03 nggak bisa jadi putaran. Seandainya 2 putaran dengan skenario ini adalah 02 vs 01. Lah kalau 02 vs 01 ya wis jelas ngegleng cara Banyumas. Kampung Kasik mesti 01 geludak lah ya. Tapi alhamdulillah malah tidak sampai karena menang telak 02. Oke, saya lanjut. Tak lama seusai pertemuan itu, Surya menetapkan Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya Anies. Ya, tumbuh ketemu tutup dipakai dengan strategi itu. Sementara Caimin sendiri adalah orang yang sangat haus menjadi calon wakil presiden sejak 2014 yang lalu ya. Maka tumbuh ketemu tutup, ya sikat, ya sepakat gitu. Karena banyak orang yang mengatakan orang mau dipasangkan menjadi cawapres, orang penting jadi gitu. Yang penting gedeknya partainya PKB gitu. Bisa untuk kampanye gratisan gitu. Banyak yang ngomong begitu loh. Caimin sebenarnya tidak peduli menang atau kalah, yang penting ada momen untuk naik panggung untuk kampanye PKB. Faktanya PKB hari ini kursinya bertambah banyak loh ya. Iya betul, sukses. Jadi PKB ya sukses sebenarnya. Kemudiannya Pak Jokowi, Pak Surya Paloh juga sukses memenangkan Prabowo Gibran. Ya, makanya bisa dipahami juga Pak Surya Paloh nggak peduli dengan Anies Caimin lagi hari ini. Walaupun keduanya montong-montong melaporkan ke Mahkamah Konstitusi, Surya Paloh tanpa harus babi ibu, tanpa harus mengajak Anies Caimin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan menerima keputusan KPU. Itu sebuah sikap yang berbeda 180 derajat dengan pasangan capres-cawapresnya. Itu di luar kebiasaan. Seandainya normal mestinya ucapan terima kasih itu, pernyataan sikap itu tidak hanya dilakukan oleh Nasdem sendiri, tapi dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi plus pengantinnya, capres-cawapresnya, karena itu kan satu kesatuan. Tapi ini tidak kan, kemarin Surya Paloh melakukan jumpa pers, mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, menerima hasil keputusan KPU sendirian, partai Nasdem doang. Artinya sukses tujuannya bersama Pak Jokowi, soal penting urus tinggal lunga bae Anies karo Caimin, kasarannya begitu gitu. Keanehan berikutnya, kata Jamiluddin, Surya Paloh juga menemui Jokowi seusai Pilpres 2024 digelar. Yes, semua orang tahu ini. Menurutnya pertemuan semacam ini juga tak lazim, mengingat hasil resmi Pilpres belum diumumkan oleh KPU. Kalau melihat dua pertemuan itu, bisa jadi ada kong kali kong antara Surya Paloh dan Jokowi terkait Pilpres. Keduanya dikondisikan seolah berseberangan, namun sebenarnya Surya tetap bagian dari Jokowi, ucapnya. Masuk akal sekali. Kalau asumsi itu benar, tentu sikap Surya Paloh yang menerima hasil Pilpres menjadi tidak mengejutkan. Ya, tadi yang kita bahas.
Dengan sikapnya itu Surya seusai Pilpres justru ingin menunjukkan sosoknya yang sebenarnya pungkasnya ya. Bahwa sebenarnya sosoknya adalah bersama Pak Jokowi. Manuver-manuver politiknya ngangkat Anies, ngangkat Caimin adalah manuver-manuver untuk memenangkan kepentingan Pak Jokowi untuk mengalahkan lawan politiknya. Good. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Ya, tadi udah kita bahas. Oke ya, saya berharap sih demikian. Yang penting sudah selesai. Dan kalau begitu Pak Jokowi sukses manuver politiknya bersama Pak Surya Paloh memenangkan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dengan kemenangan telak. Ya, persoalan kemudian hari ini digugat di Mahkamah Konstitusi, biasalah ya. Pemilu sebelumnya pun begitu, tapi tidak ada carate, hasil pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh Pak Prabowo kemudian tiba-tiba gugur di Mahkamah Konstitusi. Itu langkah ceritanya, Bu. Langkah ceritanya penguasa dikalahkan oleh kepentingan politik lawan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.